Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada yang tahu nggak nih unsur-unsur intrinsik cerpen itu apa aja sih? Tapi sebelum kita masuk unsur-unsur intrinsik cerpen, mungkin kita sedikit mengulas tentang pengertian yang terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang tahu dari pengertian cerpen atau cerita pendek. Ada yang tahu nggak nih? Oke, ya. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya fisik prosa yang bisa dibaca dalam sekali duduk, biasanya antara 20 menit sampai 1 jam. Tidak ada panjang maksimal dari cerpen, tetapi rata-rata panjang cerita pendek adalah 1000 hingga 10.000 kata. Jadi dalam membaca cerpen biasanya kita hanya memerlukan satu kali duduk. Jadi satu kali duduk itu maksudnya sifat cerpen itu tidak berkelanjutan atau berepisode gitu ya. Jadi cuma hanya satu judul saja gitu. Jadi kita dapat dengan cepat menghabiskan satu cerita tersebut. Namanya juga cerpen, jadi tidak terlalu panjang. Oke, yang selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Ada yang tahu nggak nih unsur intrinsik cerpen itu apa? Ya, benar sekali. Jadi, unsur intrinsik cerpen tak lain merupakan unsur atau komponen yang berasal dari dalam karya tersebut. Pada dasarnya, unsur intrinsik cerpen dapat diamati dengan membaca karya sastra pendek tersebut secara langsung. Jadi kita dapat mengetahui unsur intrinsik dengan cara membaca keseluruhan dari cerpen. Oke, lanjut unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada 7 unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir yaitu amanat. Oke, kita masuk unsur intrinsik yang pertama. Unsur intrinsik yang pertama pada cerpen yaitu adalah tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Tema dalam unsur intrinsik cerpen berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Jadi dalam menulis cerpen kita harus memikirkan tema sebelum menulis cerpen ya. Misalkan kita akan menulis sebuah cerpen, misalkan cerpen kita itu tentang persahabatan. Nah, jadi dalam menulis cerpen itu dari awal cerita dan hingga akhir cerita itu kita mengangkat sebuah tema yang berjudul tema persahabatan. Jadi tema sama judul itu berbeda ya. Oke, dan biasanya dalam penulisan cerpen, tema itu biasanya terdapat bisa tersurat maupun tersirat dalam sebuah cerpen. Biasanya tema dari unsur intrinsik cerpen ini kelihatan jelas dalam cerita, tapi bukan lewat ungkapan langsung. Untuk menentukan tema dari sebuah cerpen, kamu perlu mencoba dari awal sampai akhir dulu. Oke, kita lanjut ke unsur intrinsik yang kedua yaitu alur. Jadi alur dalam cerpen adalah jalan cerita. Cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas. Alur sebagai unsur intrinsik cerpen biasanya memiliki beberapa tahap, mulai dari perkenalan, tanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Intrinsik dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju. Dari unsur intrinsik cerpen adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu.
kejadian atau cerita yang bergerak ke depan lurus. Dan contohnya pada sebuah cerpen, misalkan pada cerpen persahabatan itu, kalau alur maju biasanya memuat cerita tentang awal mereka bertemu, terus menjadi sahabat, dan ada sebuah konflik dan penyelesaian gitu. Dan yang selanjutnya ada alur mundur. Dari unsur listrik cerpen ada rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur. Jadi pada alur mundur itu alur ceritanya itu tidak sesuai dengan waktu yang berurutan gitu. Jadi dia bisa langsung ke permasalahan atau bagaimananya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ada alur campuran. Dari unsur listrik cerpen adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Jadi alur campuran ini gabungan dari alur maju dan alur mundur. Dan biasanya penulis bisa menceritakan tentang konflik terlebih dahulu, kemudian menceritakan tentang awal konflik terjadi, dan pengenalan tokoh. Oke, sekarang kita lanjut ke unsur listrik yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh merupakan unsur listrik cerpen yang sangat penting. Unsur listrik cerpen seperti tokoh adalah meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita oleh pembaca. Tokoh sebagai unsur listrik cerpen dinafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dan tindakan diceritakan. Jadi ada beberapa tokoh dalam cerpen dibagi menjadi 3 karakter, yaitu tokoh protagonis. Dari unsur listrik cerpen adalah tokoh utama dalam cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis. Dari unsur listrik cerpen adalah tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama. Yang ketiga ada tokoh tritagonis. Dari unsur listrik cerpen adalah penegakan dari tokoh utama dan tokoh lawan. Dan yang terakhir ada tokoh figuran. Dari unsur listrik cerpen adalah tokoh dalam cerpen yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita. Lanjut, unsur listrik yang keempat adalah latar. Latar atau setting disebut unsur listrik cerpen sebagai landasan tumpu mengaruh pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Keberadaan unsur listrik cerpen latar sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Latar dalam unsur listrik cerpen sebagai menjadi beberapa macam seperti waktu, tempat, sosial, budaya, keadaan, lingkungan, dan suasana. Misalkan dalam sebuah cerpen itu terdapat dalam ceritanya itu misalkan kejadiannya itu terjadi di dapur atau di ruang keluarga, itu berarti dia latar tempat. Kalau waktu itu misalnya siang hari, sore hari, atau malam hari. Oke, lanjut ke unsur listrik yang kelima, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandangan dari unsur listrik cerpen seorang penulis. Dalam menyampaikan sebuah cerita, sudut pandang menjadi salah satu pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang sebagai unsur listrik cerpen memiliki beberapa macam jenis seperti sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Oke, lanjut ke unsur listrik yang keenam, yaitu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur listrik cerpen menjadi ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemeliharaan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Ada penulis yang menggunakan unsur listrik cerpen berupa gaya bahasa baku dan ada yang menggunakan gaya bahasa santai. Setiap penulis cerpen tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Hal inilah yang membedakan satu penulis dengan penulis lainnya. Jadi setiap penulis itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda dalam menulis cerpen. Oke, lanjut unsur yang ketujuh dan terakhir adalah amanat. Amanat adalah unsur listrik cerpen berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis
cerita, amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Dan biasanya amanat berada di akhir cerita. Oke, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah paham semua? Apa ada yang belum mengerti? Oke, kalau sudah mengerti semua dan paham, ini ada salah satu cerpen yang berjudul Baik di Luar Dalam. Nah, jadi kalian baca dulu ini cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam. Nanti kalian baca dari sampai habis ya ceritanya. Nanti habis itu ada, kalau sudah selesai membaca, ada tugas yang Bapak berikan. Yaitu tugasnya menentukan unsur estetik pada cerita cerpen tersebut. Jadi unsur-unsur estetiknya yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ada 7 unsur estetik pada cerpen. Jadi kalian cari. Dan nanti tugasnya itu dikumpul pada format PDF pada link yang sudah disediakan nanti dikirim pada grup WA. Oke, mungkin sekian tugasnya dan selamat mengerjakan. Percaya pada pekerjaan diri sendiri karena percaya pada diri sendiri itu lebih baik daripada percaya dengan orang lain. Oke, mungkin sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti tugasnya dikumpul tepat waktu ya. Oke, akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.